Mari kita bersama-sama berdoa. Seperti pujian yang kami pujikan ya Tuhan, kami ingin dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan menuntun kami dengan berfirman kepada kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan untuk melakukan semuanya itu. Tetapi ketika kami bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami yakin Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Persiapkanlah hati kami dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang cukup panjang, yaitu dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Ya, kalau kita perhatikan runtutan pemberitaan firman Tuhan selama beberapa waktu di gereja kita, kita akan melihat ada sebuah alur yang ingin disampaikan. Diawali dan dijelaskan tentang bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, dan kemudian diakhiri dengan sebuah karya besar, yaitu
penebusan, ya. Nah, ya, dimulai dari manusia yang berdosa, kemudian ditebus. Nah, setelah ditebus ini kemudian apa? Setelah kita ini diselamatkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah hidup kita ini disucikan dan dikuduskan, apa yang harus kita kerjakan dengan hidup yang sudah diselamatkan ini? Saya mencoba membuat gambar sederhana ya, orang berdosa, ditebus oleh darah Kristus, dan kemudian hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus ini memiliki banyak aspek gitu ya. Jadi karya penebusan yang telah Kristus lakukan dengan tuntas, itu membuat manusia berdosa yang penuh cacat dan aib itu kemudian dipercaya mendapat penghormatan untuk melakukan sebuah karya besar. Salah satunya adalah untuk memberitakan Injil. Manusia penuh kelemahan, penuh kekurangan, tetapi sekarang melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita ini menjadi anak Allah dan mendapatkan kehormatan untuk melayani Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di tempat ini melihat bahwa melayani Allah itu adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah anugerah, adalah sebuah kesempatan yang tidak selalu kita bisa memilikinya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus, kita ini diberi kesempatan untuk melayani Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Bagaimana Paulus ini meresponi kasih Allah, bagaimana Paulus ini menjalani kehidupannya setelah dia itu diselamatkan. Ya, kita tahu bahwa Paulus ini dulu seorang yang bernama Saulus, seorang yang berikhtiar untuk membunuh pengikut Kristus. Dia pergi ke Damsyik, tetapi kemudian dia ditangkap oleh Allah, gitu ya, diselamatkan oleh Allah. Dan setelah dia mengetahui betapa besar kasih Allah, dia menggunakan hidupnya itu untuk kemudian melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai memberikan penjelasan sedikit latar belakang tentang surat 1 Tesalonika ini, gitu ya. Nah, surat 1 Tesalonika ini adalah salah satu surat ya dari dua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini ditulis kira-kira pada tahun 50 sampai 51 Masehi. Pada saat Paulus sedang berada di Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua. Ya, jadi Rasul Paulus itu punya 3 perjalanan misi gitu ya. Dia melakukan 3 kali perjalanan misi menuju kota-kota tertentu. Nah, surat 1 Tesalonika ini ditulis ketika perjalanan misinya yang kedua. Ketika dia ada di kota Korintus. Nah, kota Tesalonika ini pada masa itu adalah sebuah kota yang penting di wilayah Makedonia. Kita pernah tahu bahwa Rasul Paulus ini pernah bermimpi dan kemudian ada orang dari Makedonia yang memanggil-manggil gitu ya. Sehingga kemudian Rasul Paulus tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu mengutus dia untuk datang memberitakan Injil ke sana. Nah, Makedonia ini adalah sebuah kota Tesalonika ini merupakan salah satu bagian kota yang penting di Makedonia. Tesalonika merupakan kota yang terletak di jalur perdagangan yang sibuk antara Asia Kecil dan Eropa. Paulus pertama kali datang ke Tesalonika ketika perjalanan pertamanya ke Eropa. Ya, jadi dia ke Tesalonika itu pertama kali ketika perjalanan misi yang pertama ke Eropa. Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika sampai kemudian berdiri jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat melakukan pemberitaan Injil di Tesalonika ini, rupanya pemberitaan Injil di Tesalonika ini tidak berjalan dengan lancar. Ya, Paulus terpaksa atau lebih tepatnya dipaksa meninggalkan kota Tesalonika ini dengan lebih cepat dari rencananya yang semula. Jadi Rasul Paulus ini ketika melakukan perjalanan misi, dia mungkin sudah ngatur ya, saya akan ada di tempat ini sekian lama, akan membangun dan melakukan ini sekian waktu gitu. Tetapi ketika ada di Tesalonika, Paulus ini terpaksa meninggalkan kota Tesalonika ini lebih cepat dari rencana semula.
Kenapa? Karena rupanya orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika itu merasa terganggu dengan pengajaran Paulus tentang Kristus, ya. Sehingga kemudian orang-orang yang Yahudi yang ada di Tesalonika itu kemudian melakukan berbagai macam hal yang membuat Paulus akhirnya meninggalkan Tesalonika. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah meninggalkan kota itu, apakah perhatiannya, kasihnya, dan juga pengajarannya untuk jemaat di Tesalonika itu berhenti? Ternyata tidak, ya. Rasul Paulus ketika dari Tesalonika dia pergi ke Korintus. Nah, selama ada di Korintus, Rasul Paulus ini tetap memperhatikan jemaat di Tesalonika. Dia menyuruh Timotius untuk pergi menengok jemaat di Tesalonika. Dan setelah Timotius balik, ya, cerita lapor ke Paulus kondisi jemaat di Tesalonika. Ternyata jemaat yang ditinggalkan ini mereka tetap memiliki iman yang baik. Mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Hati Paulus diliputi sukacita. Lalu dia melanjutkan pengajarannya dengan menulis surat 1 Tesalonika ini untuk jemaat yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari Paulus. Bagaimana hidup dan sikap Paulus ketika ia sudah diselamatkan. Bagaimana ia melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya, membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang ditemuinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus yang kita bisa pelajari dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 ini. Teladan yang pertama, Rasul Paulus itu memberitakan Injil dengan berani dan setia. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya ini sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu ia menggunakan hidupnya itu untuk membagikan kasih Allah. Membagikan kasih Allah yang paling baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah menceritakan Kristus itu sendiri. Menceritakan sumber keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Cara yang terbaik untuk memberitakan kasih Allah atau membagikan kasih Allah adalah menceritakan Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam membagikan kasih Allah itu, ia memberitakan Injil dengan berani dan setia. Teladan kesetiaan dan keberanian Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan. Memang Alkitab tidak mencatat dengan jelas atau tidak ada data yang pasti tentang jumlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dari pelayanan penginjilannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Paulus ini melakukan perjalanan misi ke beberapa kota, ya, ke beberapa wilayah. Dia pergi ke wilayah Timur Tengah, dia pergi ke Eropa untuk memberitakan Injil, ya. Nah, Alkitab mencatat ada 3 perjalanan misi, ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini ya, perjalanan misi yang pertama itu kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Rasul, itu ada di Kisah Rasul pasal 13 dan pasal 14, ya. Paulus melakukan perjalanan ke beberapa kota di wilayah Timur Tengah dan mendirikan beberapa jemaat di sana. Perjalanan ini berlangsung antara tahun 46 sampai 48 Masehi. Jadi ini perjalanan misi pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mendatangi beberapa kota dan memberitakan Injil Tuhan, gitu ya. Kemudian perjalanan misi yang kedua itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai Kisah Rasul pasal 18 ayat 22. Nah, Paulus melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah dan Eropa. Dia mendirikan beberapa jemaat di sana antara tahun 49 sampai 52 Masehi. Dan kemudian catatan misi yang ketiga itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 23 sampai Kisah Rasul pasal 21 ayat 17. Nah, Paulus melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, ke Yunani, dan kemudian kembali ke Yerusalem. Perjalanan ini terjadi kira-kira pada tahun 53 sampai 58. Jadi kalau kita melihat perjalanan pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil,
Kita bisa menyebut Paulus ini seorang yang setia memberitakan Injil. Dia melakukan perjalanan misinya mulai tahun 46 sampai 58 Masehi. Itu kira-kira 12 tahun. Selama 12 tahun itu ia melakukan perjalanan misi memberitakan Injil terus-menerus. Itu berhenti bukan karena dia tidak lagi memberitakan Injil. Dia mungkin tidak bisa melanjutkan perjalanan misinya karena dia ada di dalam penjara. Dan ketika usia semakin tua, fisiknya semakin lemah, ia tidak bisa lagi pergi melakukan perjalanan misi. Tetapi dari 12 tahun perjalanan misi ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus bisa dipastikan dia adalah seorang yang setia memberitakan Injil Tuhan. Dia tidak henti-hentinya memberitakan kasih Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Paulus ini seorang yang setia dan seorang yang berani memberitakan Injil Allah. Kenapa dikatakan berani? Kalau kita baca perjalanan misi Rasul Paulus, kita tahu bahwa perjalanan misi itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Tidak semuanya itu berjalan dengan sukses. Tetapi ada banyak catatan yang menceritakan bahwa Rasul Paulus ini mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan ketika dia memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita baca tadi, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, jadi sebelum dia pergi ke Tesalonika, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, kalau kita mau lihat kisah ini, apa yang terjadi sih di Filipi waktu itu gitu ya. Sehingga Rasul Paulus mencatat bahwa dia itu dihina dan dianiaya di Filipi. Kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ya. Di sana dikatakan demikian. Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 24. Orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ini sebelum pergi ke Tesalonika, dia ada di kota Filipi. Ketika ada di kota Filipi, ketika ia memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil keselamatan, dia ini ditangkap, ya, ditangkap, didera, dianiaya, dimasukkan penjara. Kalau kita ingat peristiwa Paulus dan Silas ada di dalam penjara memuji Tuhan, kemudian sendi-sendi penjara itu roboh gitu ya. Lalu kepala penjara mengira mereka itu sudah melarikan diri gitu ya, lalu mau membunuh diri gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa itu adalah peristiwa di mana Rasul Paulus ada di kota Filipi, ditangkap karena memberitakan Injil Tuhan. Nah, setelah mereka itu dilepaskan, ternyata Paulus tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Pengalaman buruk memberitakan Injil di Filipi itu tidak membuat Rasul Paulus berhenti memberitakan Injil. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh Rasul Paulus? Ia justru pergi ke Tesalonika untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Kesulitan, penganiayaan, penderitaan tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk melayani. Dia tidak memilih mengambil cuti atau berhenti sementara atau memikirkan ulang atau mengatur ulang rencana perjalanan misinya. Kesulitan penganiayaan yang ia alami di kota Filipi tidak sedikit pun menghentikan semangatnya memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman buruk tidak akan menghentikan Paulus untuk memberitakan Injil. Paulus adalah seorang yang setia memberitakan Injil. Paulus adalah seorang yang berani memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semangat untuk memberitakan Injil yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak kendor hanya karena penjara.
Semangatnya tidak kendor hanya karena penganiayaan atau ancaman kematian atau halangan dari orang Yahudi atau orang Yunani. Semuanya itu tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena itu ketika ia berbicara kepada Timotius, yang tadi kita baca sebagai ayat petunjuk hidup baru kita. Di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini bukan hanya sebuah nasihat yang disampaikan atau sebuah dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi ia menyampaikan itu karena dia sudah melakukan. Ya, kalau kita lihat ini perjalanan misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena itu ketika dia ngomong sama ketika ia ngomong kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Ini Rasul Paulus enggak cuma ngomong. Rasul Paulus sudah melakukan. Dia sudah menunjukkan kepada timnya, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bahwa memberitakan Injil itu harus selalu dilakukan, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya di dalam kehidupan kita, memberitakan Injil memang tidak pernah mudah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kaget kalau sampai hari ini pun kita itu mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami berbagai macam ancaman, mengalami berbagai macam perlakuan-perlakuan yang tidak adil ketika kita itu memberitakan Injil Tuhan. Tetapi semuanya itu seharusnya tidak menyurutkan semangat kita. Semuanya itu seharusnya tidak membuat kita berhenti memberitakan Injil. Seperti halnya Rasul Paulus, penganiayaan, penderitaan, kesulitan, ancaman dari berbagai macam pihak tidak membuat Rasul Paulus berhenti memberitakan Injil. Adakah kita mau belajar seperti Rasul Paulus? Kita mungkin tidak memiliki kemampuan sebaik Rasul Paulus, tetapi kita tetap bisa memiliki semangat Rasul Paulus, memiliki keberanian Rasul Paulus untuk terus memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Kita punya berbagai macam fasilitas dan kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Marilah kita menggunakan kesempatan itu, terutama menggunakan hidup kita yang sudah ditebus ini, yang sudah diselamatkan ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Kemudian yang kedua, teladan Rasul Paulus yang kedua. Paulus melayani dengan hati yang tulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini membaca perjalanan misi Rasul Paulus, ya, nanti kalau Bapak Ibu sempat di rumah, saya berharap membaca gitu ya, supaya Bapak Ibu tahu betapa perjalanan misi itu dilakukan dengan berbagai macam kesulitan, ya. Ada kesulitan yang muncul karena faktor ekonomi. Jadi ada orang-orang yang mungkin penghasilannya terganggu oleh pemberitaan Injil Paulus, kemudian memusuhi Paulus. Ada juga tantangan yang muncul karena faktor keagamaan. Ada juga tantangan yang muncul karena faktor politis. Ada berbagai macam tantangan yang muncul. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus ini tidak berhenti? Dia tetap bersedia, dia terus melanjutkan. Dia tidak berhenti karena kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Apa yang memotivasi dia? Apa yang membuat dia begitu bersemangat? Apa sebetulnya yang ingin didapatkan oleh Rasul Paulus? Mungkin kita berpikir, Rasul Paulus mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu dari upaya pemberitaan Injilnya itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita tidak menemukan bahwa Rasul Paulus itu mendapatkan keuntungan secara materi atau keuntungan-keuntungan yang lain ketika ia memberitakan Injil. Justru yang ada, Rasul Paulus itu mengalami banyak penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau motivasinya Rasul Paulus itu mencari keuntungan, saya yakin dia tidak akan bisa bertahan ketika harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Nyawanya terancam, mengalami deraan secara fisik, mengalami teror secara psikologis. Kalau dia hanya mencari keuntungan dan ternyata dia tidak mendapat keuntungan, saya yakin Rasul Paulus itu akan berhenti. Tetapi sesungguhnya Rasul Paulus ini memiliki motivasi yang sungguh-sungguh murni. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan begini. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ini menyadari bahwa dia melakukan semuanya itu karena sebuah dorongan yang dia tahu bahwa memberitakan Injil Tuhan itu adalah perintah Allah. Dan yang diberitakan ini adalah sebuah kebenaran yang bisa dibuktikan. Kebenaran yang sungguh-sungguh nyata, kebenaran yang perlu disampaikan, kebenaran yang semua orang perlu tahu. Karena itu ketika ada kesulitan, ada tantangan, dia tidak berhenti. Karena tahu sesuatu yang dia sampaikan, ini sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dia perlu menyampaikan berita keselamatan ini, menyampaikan kabar kasih Allah ini kepada orang lain. Paulus menyampaikan itu karena dia tahu, aku ini orang berdosa, aku ini dulu tidak layak, aku ini dulu bukan siapa-siapa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, aku ini ditebus, diselamatkan. Orang yang berdosa ini kemudian diberi kepercayaan, diberi kehormatan untuk memberitakan Injil Allah. Karena itu Rasul Paulus tidak berhenti karena penderitaan. Dia tahu berita yang dibawa ini adalah berita yang dipercayakan oleh Allah sendiri kepadanya. Itu sebuah kehormatan. Berita yang saya sampaikan ini adalah berita kebenaran yang sejati. Menyampaikan berita kebenaran sejati dari Allah kepada saudara-saudara yang lain. Itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Paulus ini sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus. Yang melakukan semuanya itu untuk menyukakan hati Allah. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak ada maksud loba yang tersembunyi. Tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan sendiri. Ia tidak mencari pujian dari manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan. Di dalam pelayanannya pun Rasul Paulus itu tidak dibiayai oleh jemaat-jemaat yang melayani dia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu Rasul Paulus itu tetap bekerja untuk membuat tenda. Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang dilayani bahwa aku melayani engkau itu karena kasih. Aku melayani engkau itu sebuah ketulusan. Tidak ada maksud yang tidak baik. Tidak ada motivasi yang terselubung. Dan Rasul Paulus mengatakan Allah adalah saksinya. Di dalam bagian yang selanjutnya Paulus mengulang 2 kali dengan mengatakan Allah adalah saksinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus. Tidak ada maksud yang tersembunyi. Tidak untuk mencari keuntungan. Tidak untuk mencari pujian. Tidak untuk mencari sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri. Ia melakukan semuanya itu karena ia ingin menyukakan hati Tuhan. Ia ingin melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai orang yang sudah ditebus. Paulus menyadari bahwa keselamatan yang diberikan Allah kepadanya tidak layak diterima untuk dinikmati bagi dirinya sendiri. Apakah saat ini kita sudah menjadi orang Kristen yang melihat dan menyadari bahwa anugerah keselamatan
yang hari ini aku nikmati, yang hari ini aku miliki, yang olehnya hidupku ini diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, yang olehnya hidupku ini sekalipun ada dalam kesulitan, ada Kristus yang menopang, sekalipun ada tantangan, aku punya pengharapan di dalam Kristus. Apakah ketika kita menikmati semuanya itu, kita menikmati untuk diri kita sendiri? Adakah kita berpikir bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan Kristus, yang perlu mendengar Injil Kristus? Betapa sering di dalam kehidupan pelayanan kita membantu atau memberitakan kasih Allah atau membagikan kasih Allah, itu membagikan sesuatu yang sifatnya itu sementara. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi sesuatu yang kita bagikan kepada mereka yang sifatnya sementara itu tidak cukup. Kita perlu memberitakan yang lebih penting, yang lebih utama, yaitu Injil keselamatan. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, bapak ibu di sini, ya, seandainya ada seekor ayam yang bisa bertelur emas, kalau saya menawarkan kepada bapak ibu mau telur emasnya atau mau ayamnya, saya yakin dan percaya, enggak pakai mikir, bapak ibu akan langsung ngomong, saya mau ayamnya. Karena apa? Karena itu yang lebih utama. Ya, dia akan bisa menghasilkan telur-telur emas lebih banyak lagi. Saya tidak mengatakan bahwa keselamatan itu seperti ayam yang bertelur emas, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita itu selalu kita seharusnya ingin sesuatu yang lebih utama, yaitu Kristus yang memberikan keselamatan. Nah, adakah kita juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melayani mereka dengan mengenalkan yang lebih utama, yaitu Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memiliki motivasi yang tulus. Ia memiliki motivasi yang murni ketika ia memberitakan Injil Tuhan, ketika ia melayani orang di Tesalonika, karena ia ingin menyukakan hati Allah. Ia ingin hidupnya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ia ingin hidupnya ini untuk membangun kerajaan Allah. Mari kita merefleksi kepada diri kita sendiri. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan? Bukan hanya ketika memberitakan Injil Tuhan. Kita mencoba menarik lebih dalam kepada diri kita masing-masing. Apa yang sebetulnya menjadi motivasi kita melayani Tuhan? Apakah karena kita punya waktu? Apakah karena kita punya kemampuan? Apakah karena kita punya alasan yang memungkinkan kita untuk melayani? Adakah ketika kita itu memutuskan untuk melayani Tuhan atau mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, semuanya itu didasari oleh motivasi yang murni, yaitu untuk menyukakan hati Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah. Karena ketika kita itu punya motivasi-motivasi yang lain, seringkali itu menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah di dalam pelayanan. Tetapi ketika kita itu memiliki motivasi untuk menyukakan hati Tuhan, ketika kita memiliki motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, ada banyak tantangan, kesulitan dan persoalan di dalam pelayanan itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah. Karena masing-masing itu ketika menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan di dalam pelayanan, mengukurnya tidak pakai ukuran dirinya. Oh, ini menyinggung harga diriku, ini mengganggu kebijakanku, ini membuat harga diriku terganggu, kehormatanku terganggu, sehingga kemudian timbul berbagai macam persoalan. Tetapi ketika ada persoalan di dalam pelayanan, masing-masing melihat bahwa saya melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada bagian di mana harga diri saya sedikit terganggu, ketika ada kehormatan saya sedikit terganggu, ada kebijakan saya sedikit terganggu, saya tidak menjadi marah, saya tidak menjadi emosi, saya tidak kemudian meninggalkan pelayanan, saya tidak kemudian memilih untuk berhenti melayani, tetapi mencoba mencari jalan keluar yang baik, karena masing-masing melihat ini sebagai pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, kadang-kadang hal semacam itu bisa muncul
cukup sering gitu ya. Dan kadang-kadang harus dengan penuh kerendahan hati melihat ulang, saya melayani untuk apa sih? Apa sih yang saya cari dalam pelayanan? Apa sih yang sebetulnya saya kejar di dalam pelayanan? Kalau saya ingin memuliakan nama Tuhan, kemuliaan saya tidak boleh tersinggung ketika kemuliaan saya itu terganggu. Ketika saya ingin menyukakan hati Tuhan, maka apa yang menjadi kesukaan saya itu bukan lagi menjadi bagian yang paling utama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mungkin sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang sudah begitu giat melayani. Sudah terlibat begitu luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi marilah kita merefleksi. Apa yang mendorong saya melayani? Apa yang memotivasi saya melayani? Apa yang mendasari saya melayani Tuhan? Sehingga ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah, maka segala sesuatunya itu senternya tidak kepada diri kita. Ukurannya tidak kepada diri kita. Kenyamanannya tidak diukur dari kepentingan kita. Tetapi semuanya itu kita melihat menurut ukuran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan pelayanan-pelayanan kita dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang Tuhan berikan, bahwa yang pelayanan yang sedang saya kerjakan ini adalah sebuah kehormatan yang Allah percayakan kepada kita. Sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan biarlah itu membuat kita lebih giat melayani Tuhan. Karena kita tahu kita tidak selalu punya kesempatan. Dan jika kesempatan itu ada, marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar dan tulus. Dan kemudian yang ketiga, ini motivasi pelayanan Paulus ya, menyenangkan hati Allah, tidak mencari keuntungan ya. Nah, kemudian yang ketiga, Rasul Paulus melayani seperti seorang ayah dan ibu. Kalau kita baca di 1 Tesalonika itu, Paulus mengambil metafora ayah dan ibu untuk menjelaskan bagaimana ia melayani jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjadikan contoh hubungan antara anak dengan ayah dan ibunya untuk menggambarkan pelayanannya. Cara ayah dan ibu dalam melayani anak-anaknya menurut saya adalah gambaran yang paling tulus, gambaran yang terbaik, gambaran tanpa pamrih di dalam melayani. Sebagian besar kita sudah pernah menjadi orang tua. Kita tahu rasanya menjadi ayah. Kita tahu rasanya menjadi seorang ibu. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Seorang ibu yang melayani anak-anaknya, menyusui anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Atau seorang ayah yang bekerja membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Semuanya itu dilakukan dengan begitu luar biasa. Dan Rasul Paulus mengambil metafora ayah dan ibu ini untuk menunjukkan bagaimana ia melayani jemaat di Tesalonika. Paulus menggambarkan pelayanannya kepada jemaat di Tesalonika seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat orang yang dilayaninya dengan penuh kasih. Kasih membuat Rasul Paulus melayani bukan cuma dengan kata-kata, melainkan dengan seluruh hidupnya. Bahkan ia mengatakan dalam satu bagian, kami bukan cuma melayani, kami memberikan hidup kami untuk jemaat di Tesalonika. Kita semua tahu ya, seorang ibu itu kalau merawat dan mengasuh anaknya itu menurut saya membutuhkan pengorbanan ekstra ya. Korban pikiran, korban perasaan, korban waktu, korban kesenangan, mengorbankan kenikmatan, mengorbankan kepentingan diri sendiri ya. Dia rela melakukan semuanya itu. Seorang ibu yang merawat anaknya membutuhkan kesabaran ekstra, membutuhkan tenaga ekstra, dan membutuhkan kekuatan ekstra. Nah, Paulus menggunakan gambaran ibu yang merawat anak ini untuk menggambarkan betapa sabar dan kasihnya ia kepada orang-orang yang ia layani. Paulus juga menggunakan gambaran seorang ayah ya, untuk menjelaskan pelayanannya. Paulus mengambil gambaran seorang ayah karena seorang ayah itu seorang yang
seharusnya menasehati, menguatkan, dan juga mendorong anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun anak-anak itu lebih sering bersama-sama dengan ibunya, tetapi seorang ayah itu tetap bertanggung jawab untuk memperhatikan anak-anaknya, memastikan anak-anaknya itu dalam keadaan yang baik. Baik secara jasmani, moral maupun rohani. Nah, Rasul Paulus menjelaskan fungsi seorang ayah itu kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika itu ia mengatakan seorang ayah yang menasehati. Kemudian seorang ayah yang menguatkan. Seorang ayah yang mendorong anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang baik. Kombinasi tindakan ayah dan ibu ini Paulus ingin menunjukkan. Ketika aku melayani kamu, pada satu sisi sebagai seorang ibu, aku itu merawat dengan sabar, ya, memenuhi segala kebutuhanmu, menyiapkan apa yang kamu perlukan, merawat. Tetapi pada sisi yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan, aku ini juga seorang ayah yang menasehati, yang mengingatkan, yang juga mendorong. Ya, dengan kata lain, ada bagian-bagian yang dia lakukan dengan penuh kasih dan lemah lembut. Tetapi ada bagian-bagian di mana ia menegur, mengingatkan, bahkan mungkin mendisiplin supaya orang-orang yang dia layani ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan orang-orang yang kita layani. Rasul Paulus ingin ketika kita melayani, kita itu memiliki dua sisi yang tidak dipisahkan. Pada satu sisi kita itu merawat, mengingatkan, menguatkan, menghibur, menyemangati. Tetapi pada sisi yang lain di dalam pelayanan-pelayanan kita perlu menegur, kita perlu mengingatkan, kita perlu memberikan dorongan supaya orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita itu bertumbuh bersama. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang mulai melayani atau yang bersama-sama dengan saya melayani atau kepada diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa melayani itu bertumbuh. Kalau kita melayani tetapi kita itu menjadi dalam tanda petik lebih buruk, menjadi lebih tidak baik, maka kita perlu mengevaluasi cara kita melayani. Jangan kemudian ini dijadikan alasan, ya wis saya enggak pelayanan saya enggak bertumbuh dan saya enggak menjadi lebih baik. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini menjadi sebuah otokritik untuk diri kita sendiri. Gimana sih saya selama ini melayani? Apakah saya melayani itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah ketika saya melayani itu saya bisa memberikan dorongan kepada orang lain? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Kadang di dalam pelayanan ada pergesekan. Kadang di dalam pelayanan ada yang tidak cocok. Kadang kita punya rekan yang mungkin ngomongnya ketus ya. Atau kita ketemu rekan yang kerjanya itu amburadul. Kadang kita ketemu dengan orang yang mungkin gak tertib. Kadang kita ketemu dengan orang yang mungkin standarnya jauh lebih tinggi dari kita dan menuntut kita melakukan sesuatu seperti yang dia bisa. Dan itu kadang-kadang menimbulkan banyak problem. Kalau saya itu didatangi oleh orang-orang tertentu yang mungkin sharing tentang pelayanan begitu ya. Yang mungkin cerita, dia itu loh mosok tuntutannya itu setinggi gini. Lah saya itu mampunya cuma segini. Ya, saya biasanya selalu ngomong, kalau ketemu yang satu saya selalu ngomong. Coba standarnya turun sedikit. Sama yang ini saya bilang, coba standarnya naik sedikit. Supaya kemudian bisa ketemu di tengah-tengah. Kemudian naiknya sama-sama. Ngomongnya gampang ya, turun sedikit, naik sedikit, jalan sama-sama. Ngomongnya gampang, kenyataannya tidak gampang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar. Ketika melayani, ada di dalam bagian sebuah tim. Itu pakai ukuran yang ketika melihat orang lain, oh dia itu begini, ya mungkin belum bisa. Perlu ditolong, perlu disemangati. Atau ketika kita melihat teman-teman kita yang, waduh ini kok gini ya, ini perlu menjadi lebih baik. Kadang-kadang mereka punya kesulitan, kadang mereka punya hal-hal yang kita nggak pernah membayangkan.
Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, di dalam merawat orang-orang yang dia layani. Dan biarlah semangat inilah yang kemudian mendorong kita, mengaplikasikannya di dalam setiap bidang pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita melihat rekan-rekan kita yang mungkin mengalami kesulitan, kita menjadi seperti seorang ibu yang bisa merawat, mendengarkan, kemudian menyemangati, kemudian memberikan dukungan. Tetapi ada kalanya kita mungkin seperti seorang ayah yang menasehati, yang mungkin kadang-kadang mengingatkan, yang kemudian kadang mendorong, ayo menjadi lebih maju. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita punya tugas yang sama. Itu bukan hanya tugas, itu tugasnya yang pimpinan ya, kepala bidang atau pengurus komisi. Kalau saya ini kan cuman penggembira, jadi saya nggak ikut bagian itu ya, pokoknya saya ikut melayani saja. Tapi saya nggak mengikut bagian itu bagian yang ya mungkin hamba Tuhan, penatua atau pengurus-pengurus bidang. Tidak demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kita yang melayani, hendaklah memiliki hati seperti Rasul Paulus. Ketika saya melayani, saya menjadi seperti seorang ibu dan seorang ayah. Merawat, menyemangati orang-orang yang butuh disemangati. Mengingatkan, mendorong ya, bukan jongkrok ya. Orang-orang yang butuh didorong. Kadang-kadang sedikit dorongan itu bisa membuat orang menjadi melaju lebih cepat. Kadang kita perlu memberikan apresiasi. Kadang kita perlu memberikan ucapan terima kasih. Kita perlu menyampaikan pujian. Tetapi pujian yang tulus ya, bukan yang mengada-ngada ya. Pujian yang tulus untuk membuat orang itu merasa dihargai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang pujian yang sederhana. Tepukan di bahu, terima kasih untuk pelayanan. Itu memberikan dorongan yang luar biasa. Menyemangati orang-orang yang melakukan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita menggunakan hidup kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan tubuh kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan seluruh hidup kita yang sudah ditebus ini untuk memberitakan kasih Allah. Untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti teladan Paulus, dia seorang yang memberitakan Injil dengan berani dan dengan setia. Dia seorang yang melayani Tuhan dengan tulus hati. Dan dia seorang yang melayani Tuhan seperti seorang ayah dan ibu yang merawat, menyemangati, menasehati, dan menguatkan. Betapa indahnya kalau masing-masing pribadi kita itu memiliki semangat yang sama. Karena ketika yang satu jatuh, ketika yang satu lemah, yang lain menopang. Ketika yang satu kehilangan semangat, yang lain menyemangati. Marilah kita melakukan pelayanan kita dengan pola seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Memberitakan Injil dengan berani, memberitakan Injil dengan setia, melayani dengan tulus hati dan motivasi yang benar. Dan melayani seperti seorang ayah dan ibu yang melayani anak-anaknya. Sehingga pelayanan di gereja kita akan menjadi pelayanan yang bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, menggerakkan kita untuk terus memperbaiki segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pelayanan Tuhan di GKT Nazaret. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Maka hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup oleh anugerah Allah. Maka hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup karena kesempatan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menggunakan kesempatan dan anugerah ini untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil Tuhan.
untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk melakukan pelayanan dengan tulus hati, untuk melayani Tuhan seperti seorang ayah dan ibu kepada orang-orang yang kami layani, sehingga pelayanan yang kami kerjakan boleh menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat baik bagi diri kami sendiri maupun orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.